menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti hadir di ibadah kami ini Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan. Supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan di ibadah ini Tuhan Yesus. Dan kami yang datang Tuhan, yang membawa beban dan masalah, Tuhan kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Amen. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang bertanya-tanya Engkau adalah jawaban. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati pelayanannya, berkati pengembalaannya Tuhan Yesus. Sehatkan, kuatkan dia Tuhan untuk terus mengembalakan jemaat GBI Rem ini Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, Pastor Pengkiandu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai mulut lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Supaya setiap kebenaran itu memerdekakan kami yang mendengar pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Sehingga hidup kami menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan pagi hari ini? Semuanya luar biasa, baik-baik aja karena Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita, amin. Sebelum duduk saudara boleh tengok kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Karena disitulah saudara bisa melihat penyertaan Tuhan nyata buat hidup seorang yang samping kiri kanan saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Pagi hari ini mari lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Yesus, sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Sama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus.
Pagi hari ini kami mau mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Hanya karena kasih setia Tuhan kami boleh hidup sampai pagi hari ini Bapa. Sama-sama katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Untuk diriku Kau tebusku. Sama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sama-sama katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, dalam-Mu sucikanku. Hanya Yesus, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, dalam-Mu sucikanku. Hanya Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah. Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat suaramu, katakan, kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, come on. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagi. Lebih lagi kita ingat kasih dan kebaikan Tuhan, come on. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus Dia Tuhan yang sembuhkan saudara dan saya, katakan, ingat Sang Mulia yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, sekali lagi katakan, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, haleluya. Kami bawa pujian, syukur kami buat kebaikan-Mu. Kami ingat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami bersyukur.
syukur kami naikkan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kasih-Mu ajaib, Kau Tuhan yang setia. Lebih lagi mari angkat suaramu, sembah Dia, puji namanya. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Oh, Yesus Tuhan. Segenap umat-Mu datang pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Atas anugerah-Mu kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi angkat suara berjemaat Tuhan. Nyanyikan dari hatimu pujian bagi Tuhan. Puji Dia, sembah bagi namanya. Oh, kasih dan kebaikan-Mu melimpah bagiku.
Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Segala yang Kau buat baik, segala yang perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatanku, penyelamatku, kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami datang pagi hari ini Tuhan Yesus, memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk kesekian kalinya Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana Engkau menumbuhkan iman kami, keluarga, pernikahan, bahkan ekonomi kami. Kami merasakan Bapa. Dan di tempat ini Engkau menggerakkan kami untuk sampai di tempat ini, di tengah kesibukan kami masing-masing. Dan jika sebentar firman-Mu diberitakan, biarlah Roh Kudus membantu kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Kami tetap berdoa untuk gereja ini, Engkau tetap memberkati. Dan saatnya kami siap untuk menerima sabda-Mu, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya. Saya pribadi kadang-kadang merasa nyaman di mana? Dan Mogot. Tahu-tahu pindah. Ntar di sini mulai nyaman lagi. Dipindah lagi. Kapan nyamannya? Saudara, setiap manusia ingin dua hal. Bahagia dan berhasil. Duluan mana? Berhasil dulu bisa bahagia, atau karena Anda bahagia, Anda menjadi orang berhasil? Yang benar yang mana? Bahagia dulu. Baru Anda bisa berhasil. Kalau Anda kerja dengan bahagia, Anda berhubungan dengan orang lain berbahagia, semuanya sukses saudara. Ya. Tapi definisinya bedanya di mana Pak? Bahagia sama berhasil. Orang berhasil adalah orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan orang bahagia adalah orang yang tetap menginginkan apa yang sudah dia dapatkan. Ya, jadi waktu Anda dulu berusaha untuk menjadikan pasanganmu sekarang menjadi pasanganmu, dan sekarang menjadi pasangan Anda, berarti Anda berhasil. Tapi setelah menikah sekian tahun, apakah Anda tetap menginginkan pasanganmu? Itulah sebabnya banyak pernikahan tidak bahagia. Ya, jadi kuncinya bukan berhasil untuk menjadi bahagia, tapi bahagia duluan baru Anda menjadi berhasil. Yang kedua, hidup ini seringkali warnanya cuma menang kalah, bener nggak? Ya. Tapi saya mencatat saudara, kalau orang bisa menang terhadap dirinya, jelas dia orang bahagia. Tapi kalau Anda menang terhadap orang lain, maka Anda orang yang berhasil. Tapi kalau Anda menang bersama orang lain, Anda mendapatkan dukungan. Tapi kalau Anda memberikan kemenangan kepada orang lain dengan cara kita mengalah, maka saudara mendapatkan cinta dan perhatian.
Tapi kalau Anda menang terhadap Tuhan, engkau adalah orang yang mengalami perubahan dan hidupmu berubah. Ya, jadi jangan cuma ngotot mikir menang, berhasil mengalahkan persaingan Anda, nggak perlu begitu. Ya, saudara, manusia itu punya dua sisi. Ya, ada yang namanya dark side, ya, dan ada namanya dark state. Apa bedanya dark side sama dark state? Dark state itu adalah kondisi gelap. Mungkin ekonomi kita lagi susah, ya, pernikahan kita, hubungan kita dengan orang lain, kesehatan kita mungkin turun atau hancur. Itulah kondisi gelap kita. Tapi yang dinamakan dark side itu adalah wilayah gelap. Enggak ada orang enggak punya wilayah gelap. Karena pikiran kita tuh kadang-kadang sering banyak gelapnya, saudara. Satu hari saya diminta khotbah sama teman di persekutuan, ya. Dia enggak kasih tema, saudara. Tapi waktu saya sampai tempat itu saya kaget dengan temanya. Biasanya tema itu kan bunyinya gini, habis gelap terbitlah terang. Dia enggak, saudara. Habis gelap, tambah gelap, gelap terus, terakhir gelap banget. Saya kan pusing mikirin tema itu dalam beberapa menit. Tapi saya ketawa, gila ini yang punya persekutuan. Tapi keren, saudara, ya. Saya percaya kita enggak ingin habis gelap terus, saya enggak mau, saudara. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema. Saya terinspirasi oleh gerejanya Yeremia Rim, ya. Yeremia Rim itu seorang pemuda Indonesia yang pertama kali menjadi penginjil secara internasional. Dia anak muda yang luar biasa, tapi dia sudah meninggal. Gerejanya itu bernama MDC, Masa Depan Cerah. Nah, hari ini kita akan berpikir sebentar, jalur apa sih yang harus kita lalui supaya kita ini punya masa depan cerah. Mungkin hari ini masa depanmu kelihatannya surem burem, nggak kelihatan, saudara. Tapi lewat tuntunan firman Tuhan selama 20-25 menit, kalau Anda dengarkan baik-baik, kita akan mampu mengikuti rute atau jalur bagaimana kita menempuh perjalanan dan berakhir di satu titik masa depan cerah. Ya, baik, kita akan bangkit berdiri. Tolong Yohana, Kejadian 32 ayat 22 sampai 28. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namaku tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Amin. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pribadi Yakub. Bagaimana dia memperoleh masa depan cerah. Pertama, saya ingin bicara masa lalu sebentar tentang
Yakub. Yakub ini punya kakak namanya Esau. Hanya karena lapar, dia menukar haknya untuk semangkuk kacang merah. Dan memang banyak. Sekarang ini orang lapar menukar jabatannya. Ya. Orang haus menukar kehebatannya. Memang hidup ini adalah pertukaran, saudara. Enggak salah, tapi kita enggak boleh menghalalkan segala cara. Akhirnya karena merasa ditipu, kakaknya dendam, saudara. Esau ini kesayangan ayah, Yakub ini kesayangan mama. Kalau bapak ibu punya anak, pasti ada anak mama, pasti ada anak papa. Di sini siapa yang lebih sayang kepada mamanya? Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan aja. Oke, kebanyakan laki-laki ya. Laki-laki yang lebih dekat dengan mama itu baik sekali. Karena dia akan mudah menjadi suami yang setia. Kenapa? Karena sebelum mendapatkan sebelum mendapatkan wanita, dia sudah belajar tentang wanita selama puluhan tahun dari sosok yang namanya mamanya sendiri. Sekarang di sini siapa anak wanita yang lebih dekat dengan ayahnya? Ya, Anda nggak ada kedua-dua? Berarti Anda anak siapa dong? Saudara, kalau anak laki-laki, anak perempuan dekat dengan papa, itu juga lebih gampang menjadi istri yang baik. Karena sebelum dia bertemu dengan laki-laki, dia sudah belajar tentang laki-laki, yaitu ayahnya sendiri. Jujur ya, pribadi saya lebih suka anak perempuan daripada anak laki. Tolong anak laki jangan marah, itu hak saya. Saya punya anak perempuan 2, anak laki 1. Saya kadang-kadang menyesal, kenapa ya? Saya nggak bisa dekat dengan anak laki-laki. Karena saya juga punya trauma masa lalu. Masa lalu ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu tolong selesaikan. Tapi sejak cucu pertama laki-laki lahir, di situ saya ngomong sama Tuhan, sangat menggendong cucu saya. Tuhan, ternyata anak laki-laki ada yang ganteng, ada yang bersih. Dan mulai hari ini, saya berjanji untuk mencintainya. Saya nggak pernah lupa dengan perkataan saya. Dan disitulah saya bisa menerima anak laki-laki, saudara. Padahal anak laki-laki saya posisinya hebat loh. Ya, tapi ya itu namanya perasaan. Saya mau tanya, Bapak punya anak 4. Pasti salah satu menjadi paling Anda cintai. Setuju? Kita nggak boleh. Saya nggak mau, tapi nggak mampu. Ini soal perasaan. Nah, akhirnya Yakub lari, saudara. Yakub ini anak mama, Esau itu anak papa. Akhirnya Esau berusaha membunuh karena penipuan itu. Yakub lari, saudara. Lari. Dan di tengah pelarian, Yakub sukses. Dia punya istri cantik, dia punya kekayaan banyak. Tapi satu hari, kita pasti akan dipanggil kembali, saudara. Untuk merenung kehidupan yang saya jalani. Akhirnya sampai ke satu titik, Yakub nggak bisa lari. Dia sudah sukses, saudara. Kaya raya, hebat dengan menghalalkan segala cara. Malam itu dia ketakutan, saudara. Dan disinilah mulai cerita itu. Malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Saudara, Yakub itu punya istri 2, yang satu namanya Rachel, yang satu namanya Lea. Dan kalau Anda membaca, Rachel itu matanya bening, mukanya cerah, ya. Sedangkan yang namanya Lea ini matanya burem, saudara. Enggak bersinar. Mukanya manyun, terus capek Yakub ngelihat, Bu. Makanya tolong ibu-ibu jangan suka manyun di rumah, ya. Ntar
suamimu bisa cari Rachel yang lain, Bu. Ya, senyum aja, senyum terus saja. Dia memperebutkan Rachel, itu enggak main-main. Dia bekerja 7 tahun kepada pamannya. Dia menipu pamannya. Dan saya masih ingat yang terakhir, sebelum dia mendapatkan Rachel, pamannya ngomong, bawalah kambing-kambingku ini, ternakkan dia menjadi yang hebat. Lantas Yakub mengambil daun apa, saya nggak tahu ya, itu daun apa. Dipukul-pukul ke kambingnya, maka kambingnya menjadi bintik-bintik. Inilah rekayasa genetika pertama kali. Sebelum Einstein melakukannya, saudara. Berarti Yakub itu otaknya hebat ya. Bisa melakukan rekayasa genetika. Tapi pamannya menipu terus. Nah ini loh ya. Orang yang suka menipu, ujungnya nanti suka ditipu. Apa yang Anda tanam, itu akan engkau petik. Percayalah ya. Jadi kerja baik-baik, hidup baik-baik aja Bapak Ibu. Saudara, akhirnya Esau sudah dekat. Malam itu Yakub membawa kedua istrinya, diletakkan di depan. Di belakangnya diletakkan hartanya, kemudian di belakangnya lagi budak-budaknya, terakhir di belakang dia. Inilah sifat laki-laki ya. Kalau belum mendapat dioper terus sampai setengah mati. Tapi begitu ada bahaya, orang yang dia cintai diletakkan paling depan. Jadi kalau nanti kakaknya membunuh, biarlah istriku jadi korban. Gila ya laki model begini ya. Tapi itulah pria. Kadang-kadang jadi kesatria. Tapi seringkali lebih banyak jadi pengecut, saudara. Dan akhirnya ada kejanggalan. Pada malam itu Yakub bangun membawa kedua istrinya. Saudara, kalau Anda pindah rumah kira-kira jam 1 pagi, kompleks rumahmu curiga enggak? Curiga. Yakub enggak pusing, yang penting dia melarikan diri. Dia korbankan keluarga, dia korbankan kekayaan dan semuanya. Ayat 23, perhatikan. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ternyata harta juga enggak berguna pada ujungnya. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ini yang saya suka, saudara. Hidup itu semuanya akan berakhir seorang diri. Saya sedang melalui titik-titik itu, saudara. Seorang diri, tapi saya nggak pernah kesepian. Karena saya orang yang hobi bicara dengan diri sendiri. Saudara terlalu banyak bicara dengan orang lain. Dan Anda jarang kan ngomong dengan diri sendiri. Padahal ngomong dengan diri sendiri itu perenungan yang penting, saudara. Untuk mawas diri, untuk sadar diri. Perhatikan, di tengah kesendirian, seorang laki-laki datang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Aneh enggak, saudara? Aneh. Kemarin 2 hari yang lalu sih, saya ketemu seorang teman. Dia pernah main drum di sini, anak Cina. Dia pernah menjadi tentara Amerika 2 tahun, saudara. Dia sekarang jadi pengusaha. Ngobrol lah. Ternyata dia memang jago teologi ya, saudara. Padahal dia nggak sekolah teologi. Dia nanya, Pak Pengki, waktu Hawa ditipu oleh ular. Ular itu jenisnya ular apa? Piton, kobra. Ini otak sampai ke situ. Ya gua nggak tahu lah. Jadi dia mulai menjelaskan, gini Pak. Masa sebodoh itu si Alkitab, kayak kitab komik anak-anak sekolah minggu. Iblis masuk ke ular, ular nipu Hawa. Jadi menurut dia, ular yang di situ dikatakan menyerupai ular. Ular itu adalah malaikat Sirafim. Malaikat Sirafim itu punya 2 sayap, saudara. 2 ke bawah, 2 ke belakang. Sayap yang 2 lagi menutupi mukanya. Dan dia jalannya memang kayak ular, saudara. Cuma Alkitab nggak jelas menjelaskan itu.
Dan dia diusir dari sorga. Disinilah logika saya terbuka. Makanya Hawa percaya. Karena dia pernah di sorga. Dia mantan sorga, saudara. Jadi apa yang dia ngomong, Hawa percaya. Saudara. Terus yang kedua, dia cerita lagi. Pak, dalam pencobaan ketiga, Yesus diangkat ke sebuah gunung, disuruh melihat satu kota atau daerah yang mewah. Dan setan ngomong, kalau kamu mau menyembah aku, ini aku kasihkan. Sekarang Pak Pengki mikir, yang nyiptakan dunia siapa? Tuhan kan? Yesus. Masa saya ngomong gini sama Bapak? Pak, kalau Bapak memuji saya, rumah yang Bapak tempati saya kasihkan Bapak. Masuk akal enggak? Itu kan rumah-rumah sampean sendiri. Jadi sebetulnya disitulah Yesus enggak bisa memilih, saudara. Dia milih menyembah dia atau dia memilih enggak. Kalau enggak memilih, setan berkata, aku akan hancurkan semuanya. Dan saat itu belum ada Israel rohani. Jadi yang dimaksud oleh iblis saat itu adalah Israel, benar-benar Israel. Dan karena Yesus tidak menyembah, sampai hari ini Israel menderita perang, kesulitan sampai hari ini, benar kan? Dia dikepung oleh bermacam-macam negara. Alkitab memang tidak menjelaskan itu. Malam itu saya pulang tercerahkan, saudara. Oh, terima kasih. Masih anak muda, saudara. Tapi dia ahli bahasa Yunani, dia pinter bahasa Ibrani. Makanya kalau bergaul dengan orang-orang pinter, kita akan ditingkatkan, saudara. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang bodoh, Anda akan terseret ke bawah. Ya, jadi saya baru mengerti, setan ular itu adalah serafim. Ya, memang kalau jalan kayak ular, Bu. Dan ini Hawa percaya karena dia mantan sorga, dia mantan malaikat. Jadi yang dia ngomong itu benar. Makanya Hawa jatuh. Waktu Hawa jatuh, dia lagi sendirian. Ya, makanya suami istri itu kemana aja harus bareng, Bu. Jangan sendiri-sendiri, gampang tergoda. Duluan mana? Digoda, tergoda, atau menggoda, Bu? Yang paling depan yang mana? Sebetulnya nggak usah dipikir, terserah Anda. Anda nggak digoda yang menggoda. Anda nggak menggoda yang merasa tergoda. Jatuh juga kan? Jadi hati-hati di dalam kehidupan ini. Saudara, saya berpikir laki-laki ini datangnya dari mana? Di sungai itu tengah malam, saudara. Sungai Yabok itu lebar. Ini muncul dari mana? Yakub belum sempat berpikir, kemudian laki-laki itu menyerang Yakub. Bergulat sampai fajar menyingsing. Saudara, kalau dia ketemunya jam 1 pagi, bergulat artinya pukul memukul, bergulat sampai 4 jam. Ada pertandingan tinju, Muay Thai atau UFC 4 jam? Enggak ada. Paling 20 menit, saudara, Bapak belur semua kok. Di sini terjadi keanehan, tapi kita terus, saudara. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, kalau sendi paha ini terpelecok keluar dari rumahnya, Anda jatuh. Siapa laki-laki itu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa dia datang untuk menentang Yakub? Kita lanjut lagi ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Jadi yang sebetulnya yang kalah itu yang mukul atau Yakub. Orang ini menyerah, baiklah aku pergi karena fajar menyingsing. Berarti orang itu kalah kan sama Yakub? Analoginya nangkep, saudara? Ya. Di dalam perkelahian, tapi ya nggak mungkin ya ada orang berkelahi pamit, sudah ya bubar dulu besok kita terus. Ada orang berkelahi gitu, nggak ada, saudara. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku.
Ya memang kita sepakat lewat dunia teologi ya. Orang itu bisa berupa malaikat. Orang itu bisa berupa Tuhan sendiri. Kenapa si Tuhan menghentikan Yakub di tengah penyeberangan? Saudara, hidup ini kan menyeberang. Ini hari Minggu, besok nyeberang Senin, besok nyeberang Selasa. Seringkali enggak. Hidupmu dihentikan tiba-tiba tanpa alasan. Sakit tiba-tiba, ekonomi ambruk tiba-tiba. Teman saya membangun pabrik tekstil, saudara. Habis ratusan miliar. Kenapa dia ngotot pinjam uang ke bank? Karena ada pembeli dari Korea. Mendadak yang beli ini mati di Korea, saudara. Bubar semua. Sekarang teman saya sampai nangis-nangis. Pernah dia mikir yang mau beli mati? Ayo. Gak pernah terpikirkan. Di dalam hidup ini, hati-hati. Banyak hal yang di luar cara saya berpikir. Kok bisa yang mau beli mati, Bu? Gak jadi beli. Dia nanggung utang ratusan M. Nangis tuh teman saya. Serem gak, saudara? Itu di luar perhitungan. Banyak hidup ini di luar perhitungan. Datangnya tiba-tiba dan tidak terduga. Tapi saya cuma ingatkan, hati-hati. Hidup ini tiba-tiba bisa berubah. Jabatan Anda semuanya. Saudara, waktu Yakub itu dipukul, terpelecok kan? Dan orang itu pamit mau pergi, Yakub ngomong, tidak, sebelum engkau memberkati aku, tangannya dipegang. Dia gelayotan, bergelayut kepada tangan itu. Katakanlah tangan itu tangan Tuhan. Ini pelajaran apa ya? Kita satu ayat lagi, nanti saya jelasin. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Aneh ya, manusia bisa menang dari Tuhan. Memang ayat ini bohong. Ini butuh pengertian, saudara. Perhatikan, apa artinya menang terhadap Allah? Waktu dia dipukul, dia pegang tangan orang itu. Aku tidak akan melepaskan. Inilah yang dinamakan menang. Saudara pernah kecewa? Saudara pernah sudah kepahitan yang luar biasa? Tapi di tengah kepahitan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, Yakub tetap pegang tangan Tuhan. Orang yang bertahan di titik yang terendah dan tetap berpegang kepada Tuhan, itu artinya Anda menang terhadap Tuhan. Amin. Sekarang ini kan sebentar-sebentar kecewa, ini kecewa, itu kecewa. Bertahanlah, saudara. Tuhan mengizinkan orang lain mengecewakan Anda. Tapi tolong bertahanlah. Orang yang menang terhadap Tuhan adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tadi kan sudah saya sebutkan. Orang yang menang terhadap dirinya sendiri, ya, orang itu akan bahagia. Siapa di sini yang pernah kecewa? Saya punya kekecewaan yang luar biasa terhadap kehidupan ini, saudara. Kecewa terhadap orang tua, kecewa terhadap teman. Tapi saya bertahan. Saya pegang tangan itu adalah firman-Nya. Lepaskan, hidup ini harus rela melepaskan, saudara. Saudara kalau memegang bunga mawar, apa digenggam gini? Enggak. Kalau Anda menggenggam setangkai mawar, maka telapakmu akan luka. Belajarlah kepada air. Nanti pulang kebaktian ya, cari kamar mandi. Ada bak mandi di rumah saudara. Saudara masuk kamar mandi, saudara ambil pisau paling tajam. Tolong belah air itu. Ada orang bisa membelah air? Kalau hati kita selentur air, kalimat setajam pisau, dia tidak akan bisa melukai batinmu. Setuju? Ya, kita ini kena kata-kata sedikit aja, udah gue bunuh lu. Capek, saudara.
Yakub itu adalah orang pelarian. Hidupnya selalu mengungsi dari satu tempat ke tempat lain. Persoalan bukan untuk dihindari. Persoalan bukan untuk saya lari. Tapi persoalan harus saya hadapi dan saya selesaikan. Walaupun Yakub sendirian. Saya punya prinsip hidup. Dengan atau tanpa orang lain. Saya harus sukses. Titik. Oke? Ya, dengan atau tanpa orang. Saya butuh orang lain untuk sukses. Tapi kalau orang lain gak mau, ya sudah, saya akan tetap berjalan. Yakub itu punya tekad yang sangat kuat sekali. Sekarang yang terakhir, cuplikan yang terakhir. Kita bangkit berdiri sebentar, kita akan baca 2 ayat aja. Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Ya. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluknya lehernya. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Amin. Silakan duduk. Perhatikan. Tadi awalnya Yakub lari karena takut dibunuh oleh kakaknya. Istrinya diumpankan, budaknya diumpankan, hartanya diumpankan. Dan dia sendiri berdiri di belakang. Saya tadi ngomong, Yakub pengecut enggak? Pengecut ya. Keluarga dikorbanin, semua dikorbanin, dia sendiri di belakang. Jadi kalau Esau datang, dia mau bunuh yang di depan silakan. Saya punya kesempatan melarikan. Tapi di tengah perjalanan, Allah enggak suka dengan cara itu. Jadi kalau Tuhan menghentikan Anda dengan cara-cara tertentu, jangan melawan saudara. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik untuk hidup Anda dan saya. Perhatikan. Cuma kita marah, kenapa Tuhan menghentikan ini? Kenapa Tuhan nyekat saya? Kita ngomel, kita marah, kita maki-maki dia. Ya. Tapi perhatikan. Setelah dia terpelecok, setelah namanya dirubah. Begini, untuk mengerti ini gampang. Waktu Hawa, Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, perhatikan. Pagi-pagi Hawa masih sejuk, udara masih sejuk. Tuhan melangkah ke Taman Firdaus. Dan dia bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Emang Tuhan gak tahu Adam sembunyi di mana? Yang ditanya bukan posisi, saudara. Yang ditanya kepribadian Anda. Saudara mau posisi jenderal, saudara mau posisi apapun, Tuhan enggak pusing. Tuhan hanya pusing dengan kepribadian Anda. Amin. Makanya Tuhan hanya Adam, Adam di mana kamu? Emang Tuhan enggak tahu dia sembunyi kok di situ? Dia tahu. Dia bukan tanya posisi, sekali lagi ya. Manusia itu seringkali bersembunyi dan merasa megah dengan posisinya bagus. Itu sebuah pencapaian. Saya salut saudara. Tapi tolong Tuhan berurusan dengan pribadi Anda. Dia jalannya kan terseok-seok. Sakit saudara. Ia berjalan sehingga dekat dengan kakaknya. Perhatikan. Ini masa lalu. Di sini Yakub bergumul dengan Tuhan. Sekarang dia menghadapi masa depan. Yang tadinya takut, sekarang tidak takut. Yang tadinya jalan gagah, sekarang terpelecok. Tapi perhatikan ayat 4, tolong saudara. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Tadi awalnya Esau dendam banget saudara. Dendam kan? Saudara punya musuh yang mendendam Anda. Letakkan Tuhan di tengahnya. Musuh pun dirubah oleh Tuhan. Esau menangis. Esau memeluk. Yang tadinya akan membunuh. Yakub berubah saudara. Dari pengecut menjadi laki-laki sejati. Dari ketakutan dia berani berhadapan dengan persoalan. Musuhnya yang tadi mau membunuh sekarang berubah. Bisa merangkul, memeluk kembali menjadi keluarga. Kalau Tuhan menghentikan Anda, Tuhan punya maksud yang paling baik.
Siapa di sini yang masih punya kebencian? Saya sudah pernah ceritakan. Ayah saya meninggal, saya juga nggak akan datang kok. 40 tahun saya benci, Bu. Dendam saya. Tapi Tuhan sudah mengubah hidup saya. Dari masa depan yang hitam, saya menjadi masa depan cerah, saudara. Batin ini harus dicerahkan. Baru kita akan cerah rezeki kita, kehidupan kita. Ya, saudara mau berubah hari ini? Perubahan itu penting, Bapak Ibu. Tuhan akan merubah kita, baru Tuhan mengubah sekeliling kita. Ya, biar hari ini Tuhan mencegat kita, menghentikan cita-cita kita, menghentikan mimpi kita. Sekalipun Anda kecewa, pegang tangan Tuhan, jangan boleh dia pergi. Ini namanya orang menang terhadap Allah, saudara. Jangan sedikit kecewa, berhenti capek, saudara. Semua manusia itu mengecewakan, gak ada. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Jadi inilah Yakub yang dulu punya masa depan gelap, bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Ya, jadi Yakub di dalam masa depan cerah, saya menulis dia memiliki 4 C. C pertama apa? Clean, hatinya jernih. Yang kedua, dia menjadi orang yang kompetitif. Dia mau bersaing dan tidak menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, dia mengalami C yang ketiga, confident. Dia percaya diri, tidak mengorbankan orang lain. Dan yang terakhir, dia sekarang menjadi customer focus. Dia lebih banyak menolong orang lain daripada menolong dirinya sendiri. Oke, gimana cara ngelakonin Pak? Gampang. Silakan multimedia. Apa saudara? MDC, masa depan cerah. Memang saya pasang lagunya My Way. Tapi kadang-kadang kita dicegat menjadi God Way, menjadi jalan Tuhan. Saudara, kita ngotot dengan jalan kita sendiri. Oke, naik ke 1, klik. Saudara, salah satu kita bisa menuju masa depan cerah kita, bekerja. Amin. Ini yang saya sebut segitiga karier. Kita harus kerja untuk mendapatkan masa depan cerah. Bukannya nyebrang sungai, saudara. Ini kan ceritanya Yakub. Kita nyebrang hari esok, kita nyebrang gaji, kita nyebrang karier dan semuanya. Kenapa Anda kerja, saudara? Anda kerja, ya. Pertama karena itu merupakan jati diri, way of life kita. Ya, jalan hidup harus bekerja, apapun pekerjaan Anda. Yang kedua, bekerja itu adalah sebuah kebahagiaan, memperoleh kepercayaan diri. Ya, dan yang ketiga, bekerja itu merupakan satu kompensasi ya untuk menukar kesedihan dan semuanya. Itu why work. Kita naik lagi, klik. Nah, sekarang perhatikan. Saudara, bekerja itu pertama harus dengan sebuah kesadaran. Bukan hanya untuk mencari nafkah. Enggak. Kalau Anda sudah sadar, Anda bekerja, apapun pekerjaan Anda, berapapun gajimu, ucapkan syukur sama Tuhan. Ya, syukuri. Orang cari kerja susah, kita ini punya pekerjaan. Ya, yang ketiga apa? Waktu Anda melakukan pekerjaan, sing sabar mas. Ya, saudara percaya nanti Anda punya penghasilan 50 juta? Jangan amin dulu, itu mah mujizat-mujizatan. Anda bisa mencapai penghasilan 50 juta. Mungkin tahun depan naik 2 juta. Tahun depan lagi naik 3 juta. Tahun ke-10 saya yakin Tuhan berkati Anda dengan jumlah itu. Amin. Dengan meningkatkan karier, pengetahuan, Anda bekerja. Bukan terus dengan berdoa, besok turun 50 juta. Enggak, saudara. Orang Kristen seringkali otaknya kayak begitu. Jangan bicara hasil, proses dulu.
Ya, oke, kita naik lagi. Klik. Saudara perhatikan, letakkan Tuhan di tengah-tengah karier Anda. Ya, karier Anda adalah pilihan Anda, karier Anda adalah story Anda. Setiap manusia harus punya storytelling, saudara. Ya, bagaimana barang-barang bermerek Harley Davidson itu dicintai, disukai oleh pelanggannya karena mereka punya storytelling. Ya, oke, naik lagi, klik. Kerja itu adalah keharmonian, bukan work-life balance. Kita nggak bisa menyeimbangkan, saudara, antara bekerja dengan kehidupan. Kagak mungkin. Tapi buatlah kehidupan Anda harmoni yang enak aja. Ya, nggak usah ngoyo, tapi usahanya, mikirnya hebat. Oke, kita naik lagi. Saudara, ini saya mau bicarakan kurva perubahan. Pak Pengki, penghasilan saya sih gini-gini terus, Pak. Ya, orang Indonesia itu susah, saudara. Pagi berangkat kerja, pulang malam kan. Hasilnya nggak cukup, saudara. Sudah tahu nggak cukup, besok dia balik lagi ke tempat yang tidak cukup 30 tahun. Yang bodoh siapa? Saya nggak menganjurkan Anda keluar, tapi cari kerja sampingan. Jual pisang goreng, getuk goreng, ke apapun yang penting halal, saudara. Amin. Ya. Nah, yang pertama adalah status quo. Waktu Anda di status yang stagnan ini, ya, Anda mengalami perubahan. Misalnya PHK atau apa. Pertama, manusia akan terkejut, dan kedua akan menyangkali diri. Itu reaksi pertama terhadap perubahan. Naik lagi satu. Nah, setelah Anda terkejut dan menyangkali, mau tidak mau terjadi goncangan, terjadi gesekan, terjadi erosi, itulah yang dinamakan disrupsi. Nah, di tengah goncangan ini Anda mulai marah-marah, ya. Orang kalau sudah stres, kucing lewat ditendang, dia dosa apa, saudara? Ayam lewat dimaki, lu nggak tahu gua marah, ribet aja, ya. Anak teriak dimarahin nggak perlu, saudara, ya. Anda marah dan Anda takut. Ini tahap kedua dari sebuah perubahan. Sekarang kita memasuki tahap ketiga, saudara. Naik lagi, klik. Nah, sekarang waktu Anda mengalami goncangan itu, Anda harus explore, ya. Mulai mencari-cari, saudara. Apa yang cocok buat saya, gimana tambahan gaji saya, dan semuanya. Yakub itu explore. Manusia yang sukses itu suka explore. Yakub ini suka explore. Cuma explore-nya caranya gila, ya. Perhatikan, waktu Anda mengalami eksplorasi ini, tangani perubahan itu dengan baik, ya. Berdoa, minta tolong Tuhan. Yang ketiga, tetap punya harapan di tengah perubahan. Dan yang keempat, situasi apapun diterima, ya. Saya ini cuma sekarang ya agak takut, saudara, satu hal. Saya memang sudah memasuki angka 78 ya. Tuhan, kalau satu hari fisik saya sudah gak bisa bergerak lagi, saya mau apa? Takut gak, saudara? Emang ikut anak enak? Emang kan anak saya sayang, menyediakan tempat. Tapi kan namanya biasa mandiri, biasa punya uang sendiri, terus ikut anak. Orang tua kalau nggak punya duit, sorry ya maaf, anak nggak akan respect sama Anda. Percaya? Nggak akan, Bu. Makanya hidup itu yang giat, ya. Lupa, tapi kalau mama sudah nggak bisa, ya seharusnya punya duit, nggak punya duit, anak itu tetap hormat sama orang tua. Di sini siapa yang sedang mengandung, yang hamil? Ada? Bu, orang mengandung itu sakit, Bu. Ada? Ibu-ibu ngelahirin, terus nyanyi, mimpi ke diriku, terus bayinya keluar. Gak ada, Bu. Teriak-teriak. Mama kita tuh taruhan nyawa. Makanya hormati orang tuamu supaya umur panjang dan rezeki ngalir terus, ya.
Ini explore. Sekarang naik yang terakhir, kurva perubahan. Setelah Anda mengalami 3 tahap itu, maka jiwa kita bangkit, saudara. Kayak Yakub ini mulai bangkit. Dia tahu dia terpelecok, dia tahu nggak bisa jalan. Tapi dia bangkit untuk menyelesaikan masa depan. Dia hadapin kakaknya. Caranya gimana? Kebangkitan Anda akan memperoleh jiwa yang antusias. Dan Anda berani komitmen terhadap hari esok. Setuju? Ya? Oke, kita naik lagi. Klik. Perhatikan saudara. Di situ gimana sih? Saudara, biasanya ya, perubahan itu tadi kan kurvanya ya, tahap-tahapannya. Kadang-kadang setelah kita ada di dalam perubahan terjadi pembekuan. Gak ada jalan, berhenti. Tapi saudara lanjut terus. Nanti semuanya akan cair saudara. Percayalah ya. Otak kita mulai cerah ya. Jadi kalau saudara mau berubah, tapi kok situasi membuat saya beku saudara. Terus saja, lanjut aja. Ntar muter, terjadi pencairan di tengah perubahan. Dan Anda jiwanya mulai bangkit dan Anda mulai berubah. Amin. Jangan pernah takut, jalanin aja, nggak mati kok. Ya. Oke, kita naik lagi. Saudara, waktu Anda mengalami perubahan, saya belajar dalam hidup saya ada 8 hal ini. Mungkin nggak kelihatan, saya akan katakan. Yang pertama apa? Banyak perempuan-perempuan ingin berubah, operasi. Mata dioperasi. Ya, teman saya perempuan ngomong, Pak, ngelihat perbedaan mata saya. Loh kenapa? Saya amati, saya baru tahu. Dulu dia nggak punya apa ya? Bukan kelopak, lekuk di ini loh, ya. Kalau nggak ada lekukannya kan jelek kan. Dia habis saat itu ya, dia habis 80 juta untuk membuat garis di atas matanya. Mungkin karena banyak uang nggak dibuat 1, dibuat 2 kayak verdipping gitu. Ya, jadi bangun kepentingan Anda. Anda mau berubah ke depan ini mau apa? Ya, karir atau gaji atau apalah, bangun urgensi. Yang kedua, hidup ini nggak bisa sendirian, saudara. Kita ini selalu memerlukan orang lain. Bangun pendukung, koalisi. Terus yang ketiga, dalam menghadapi perubahan dan membuat perubahan, Anda harus tahu tujuan visi Anda apa, masa depan Anda apa, ya. Jangan sekedar berubah. Yang keempat, bangun komunikasi yang baik dengan orang lain, karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberikan petunjuknya, ya. Sering komunikasi dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita. Kemudian jangan cuma berdoa aja, ada aksi, saudara. Setelah Anda bertindak, lakukan percepatan. Jangan males, jangan suka menunda. Saudara tahu, penyakit itu virusnya cuma satu, males Bapak Ibu. Loh, Pak Pengki di umur segini nggak males. Saya sering males, enak lesehan Bu. Tapi begitu males datang gua loncat, gua nggak mau, ya. Karena itu kematian buat saya. Setelah pencapaian apa? Percepatan, kemudian bina perubahan yang sudah saudara jalan ini dibina, ya. Dikumpulkan mana yang susah, mana yang gampang, dan untuk mewujudkan sebuah perubahan perlu mau langsing perlu disiplin nggak? Oh perlu Bu. Makan dikurangi, nyemilnya ditambah, ya bodo ae Mas. Iya. Malam susu, coklat, apa aja, ya. Saudara percaya, saya itu setiap jam 2 pagi makan. Tapi badan saya nggak gemuk-gemuk, ya gini aja kok. Enggak. Saudara nggak makan, tambah gemuk. Sudahlah, gemuk puji Tuhan, kurus, haleluya, amin. Bisa mensyukuri, bisa sabar dengan keadaan, ya. Oke, kita naik lagi supaya cepat selesai. Saudara, untuk salah satu perubahan membangun masa depan cerah adalah membangun karir, ya. Bekerja dan karir itu beda, saudara. Perubahan itu perlu membangun karir. Nah, caranya membangun karir gimana? Yang pertama, rancang jalurnya, ya.
Saudara ahli di bidang apa? Apa saudara mau pekerjaan yang baru-baru? Oke, silakan. Tentukan jalurnya. Yang kedua, aktif cari peluang. Yang ketiga, saudara setelah Anda melakukan 1-2 langkah stepnya, tinjau kemajuan Anda ini sampai sejauh apa. Itu perlu. Ya. Kemudian yang keempat apa? Periksa arah masa depan saya ini melenceng atau enggak. Yang sesuai dengan saya kehendaki awal, ya. Baru setelah itu atasi hambatan. Setiap langkah maju pasti ada tantangan, Bapak Ibu. Ada tantangan, ya. Setelah itu apa? Keterampilan portable. Nah, ini penting. Keterampilan portable itu apa sih? Keterampilan yang bisa kita bawa kemana-mana lah. Sekarang ini ya, saudara pintar masak. Bisa 2 bahasa, Inggris sama Mandarin. Anda dilepas di sungai Amazon sana hidup, saudara. Percayalah. Dulu pernah pengurus rem ya, anaknya Ko Afu. Lulus mau sekolah chef di Trisakti. Mamanya ngamuk-ngamuk. Lu mau jadi apa? Jadi koki. Setelah mereka bertengkar, papa mamanya ngomong gini. Kamu tanya Pak Pengki. Kalau Pak Pengki setuju, gua biayain. Saya datangin orang tuanya, chef itu gajinya gede, bisa kerja di kapal pesiar, bisa kerja di luar negeri, dan hari ini anaknya hebat di mana ya? Dia sudah di luar negeri. Akhirnya orang tuanya kamsia sama saya. Saudara nggak usah ngelihat jabatan tinggi duit tipis buat apa? Mendingan nggak ada jabatan duit kenceng, amin. Tapi kalau bisa jabatan tinggi duit kenceng gitu loh ya. Yang terakhir apa? Terus maju terus, jangan pernah berhenti ya. Oke, kita naik lagi, kita mau selesai. Ini terakhir saudara. Mengubah kebiasaan itu gampang nggak? Nggak gampang loh. Di sini saya kasih tahu, membangun kebiasaan baru. Yang pertama, kita harus proaktif saudara. Nggak usah diperintah. Sadar diri, proaktif itu. Yang kedua apa? Ya, Anda harus tetap berpikir tujuan akhir. Ya, jadi kalau ibu mau langsing, Anda afirmasikan dulu ya, bayangin dulu. Wah, kalau saya langsing nanti beli gaun ini. Gini ya ibu-ibu, jangan jadi gampang korban iklan. Waduh, iklannya pakai gaun ini bagus. Ya karena modelnya Sophia Latjuba, Bu. Begitu Anda beli, Anda pakai, lo kok jelek? Ya, ini kekeliruan. Kemudian apa? Hidup itu harus punya prioritas. Prioritasnya apa? Berpikir menang-menang. Hidup itu harus mengerti dulu, baru dimengerti. Jangan Anda minta dimengerti untuk mengerti, nggak bisa. Kemudian sinergi, dan yang terakhir keterampilan ini diasah terus. Dokter kalau nggak ikut seminar nggak laku, Bu. Karena penyakit makin tambah, ya kan? Ilmunya tahun 60, kapan bisa nyuntiknya, ya? Jadi harus belajar, oke? Masih ada lagi atau selesai? Oh, kita selesai, ya? Saya sudah ngajar Anda bagaimana membangun masa depan cerah. Yang pertama, biar Tuhan yang mengubah Anda. Baru yang kedua, Anda belajar di bidang-bidang yang lain, ilmu pengetahuan, dan saya percaya Tuhan memberkati.